Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun bersulam bunga di atas dada. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan pembawa acara dan Pak Sekda. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berkah. Yang belum menikah ketemu jodoh. Kenapa makin kuat aminnya ini? Yang dililit hutang-hutangnya lepas. Lebih kuat lagi. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tema kita malam ini ada 5. Yang pertama silaturahim, yang kedua ikhtiar, yang ketiga doa, yang keempat menjemput berkah, yang kelima menjaga alam tempat kita tinggal. Mudah-mudahan kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa stanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Apapun acaranya, menyambut malam 1 Muharram, menyambut nuzulul Quran, menyambut maulid Nabi, melepas jamaah haji, halal bihalal, walimah akikah dan nikah, inti di dalamnya adalah silaturahim. Saya selalu melihat Kiai Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari di YouTube, tapi baru bertemu 2 kali, sekali di Pangkalan Bun, sekali di Sanga-Sanga. Maka malam ini tersambunglah silaturahim insyaallah. Amin. Malam ini bertemu dengan Habib Ja'far, ketemu dengan Habib Ahmad, ketemu dengan Habib Ubaidillah, ketemu dengan para alim ulama. Bapak Bupati diwakili oleh Bapak Sekda, hadir juga bersama kita pimpinan perusahaan-perusahaan. Hadir juga bersama kita ketua panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Malam ini saya dibawa menyeberang. Biasanya kalau Ustadz Somad Tausiah itu mobil langsung ke belakang pentas supaya tidak terlalu jauh. Tapi malam ini membelah Laut Merah. Allahu Akbar. Begitu sampai di atas,
langsung nampak tulisan besar, sanga-sanga. Sanga itu artinya 9. Sanga 9. Sanga-sanga 99. Ustadz tahu dari mana? Ngobrol dengan Pak Haji tadi. Ini kota 9. Walillahil asmaul husna. Jangan bandingkan suara saya dengan kiai. Allah punya nama 99. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Ahad, Ya Somad. Ya Sabur, Ya Man qada amran innama yaqulu lahu kun. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa celana. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini sampai di kota bernama Asmaul Husna. Bapak Ibu bangga jadi orang sanga-sanga? Saya pun bangga. Nanti kalau pulang saya ditanya sama istri, sama kawan, sama santri, Ustadz dari mana? Dari kota Asmaul Husna. Wow, amazing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bukan sekedar membawa nama Allah, tapi juga dia adalah kota perjuangan. Yang mampu tinggal di sanga-sanga ini hanya para pejuang. Tanggal 27 Januari 1947 masih berjuang mengusir Belanda. Di sini darah menjadi saksi, tanah menjadi saksi, dimakamkan para syuhada. Untuk para syuhada yang mengusir penjajah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat para syuhada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para syuhada ini diperintahkan Allah, hai orang yang mati syahid, silakan berikan syafaat kepada siapa saja yang kau suka. Mereka akan memberikan syafaat kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Dan saat itu mereka memberikan syafaat kepada orang sekampungnya. Orang sanga-sanga dapat syafaat dari para syuhada yang dulu meninggal di tanah ini. Ketika mereka ditanya lagi, hai orang sanga-sanga yang mati syahid mengusir Belanda, siapa lagi yang mau kamu beri syafaat? Istrimu sudah, anakmu sudah, ayahmu sudah, ibumu sudah, orang kampungmu sudah. Mereka ditanya lagi, siapa yang kamu mau beri syafaat? Ada satu yang belum. Siapa? Ustadz Somad. Bapak Ibu setuju kalau saya dapat syafaat? Dari bunyinya seperti enggak setuju. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Betul? Apanya yang betul? Jangankan merasakan kehidupan mereka. Jangankan merasakan nikmatnya orang mati syahid. Jangankan merasakan nikmatnya mereka yang gugur dibunuh Belanda. Jangankan merasakan nikmatnya mereka di alam barzah. Merasakan apa yang saya rasakan waktu makan di hotel Pak Haji tadi pun Bapak Ibu belum tentu bisa merasakannya. Andai kurasakan, kuceritakan rasanya, belum tentu dapat diwakili oleh kata-kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasa. Allahu Akbar. Jadi masalah rasa ini adalah masalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, tidak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Mau mati syahid? Belanda sudah pulang.
Mereka dulu tidak takut mati ketika mereka membaca ayat Quran bahwa orang yang mati syahid matinya seperti cubitan lembut di atas kulit. Mereka yang mati syahid tidak ditanya malaikat, langsung. Ada beberapa orang yang tidak kena azab kubur, di antaranya orang mati syahid. Yang lagi Pak Ustadz, orang yang takut istri itu pun gak kena azab kubur. Orang yang terlalu takut dengan istrinya pas mau diazab kubur, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena sudah terlalu azab di dunia. Nampaknya banyak yang senang ini. Ibu siap mengazab mereka? Siap kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berceramah di sanga-sanga itu sama dengan mengajar itik berenang. Orang sanga-sanga ini orang yang taat beragama. Nama kampungnya saja diambil dari Asmaul Husna. Orang sanga-sanga orang yang takut kepada Allah. Nenek moyangnya para pejuang. Salah satu yang menyebabkan negeri ini merdeka dari para penjajah. Allahu Akbar. Jadi untuk apa Ustaz Somad hadir malam ini? Menghilangkan, melepas kerinduan warga masyarakat sanga-sanga yang sudah lama menonton Ustadz Somad di YouTube. Mereka mau melihat langsung mana orang yang selama ini menghabiskan paket giga saya. Malam ini baru mereka lihat langsung, oh ini orangnya ternyata ganteng juga orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir malam ini rezekinya berlimpah, umurnya bertambah. Enak aja Ustadz Somad katanya rezeki bisa berlimpah, umur bertambah. Mana ada dalilnya? Semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Umur tidak mungkin bertambah, rezeki tidak mungkin berlimpah. Yang sudah ditetapkan Allah tidak berubah. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Itu bukan saya yang ngomong itu Nabi Muhammad. Nabi dapat wahyu dari Jibril, Jibril membawanya dari Allah, tidak mungkin berdusta, berbohong. Bapak Ibu yang percaya, umurnya bertambah, rezekinya berlimpah. Yang tidak percaya besok pagi mati. Nggak boleh gitu Ustadz Somad. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, berkah hidupnya insya Allah. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita berdoa kepada Allah tapi yang kita sebut orang yang mati syahid. Minta sama Allah tapi menyebut syuhada. Mohon sama Allah dengan menyebut bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itulah makna bertawassul dengan orang yang mati syahid. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu berkat saudara-saudara kami, nenek moyang dari sanga-sanga yang mati syahid karena Engkau. Kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kamu kepada Allah. Di antara bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan orang yang mati syahid. Mudah-mudahan bersama kita di sanga-sanga, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Wassiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang yang mati syahid. Wassalihin, bersama orang yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, khatam Qur'annya banyak. Tapi kalau dia memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak akan mencium bau surga. Makanya malam ini insya Allah semua yang hadir ini tersambung tali silaturahimnya insya Allah. Amin. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang selama ini nggak cakapan, nggak teguran, nggak ngomong, nanti selesai acara langsung salaman. Mohon maaf, nggak sengaja. Iya, aku pun juga nggak sengaja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah bisa dengan sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Dosa kepada Allah bisa dengan istighfar. Dosa kepada Allah bisa dengan haji dan umrah, menangis di pintu Baitullah. Tapi dosa kepada tetangga, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, aku ngintip tetanggaku. Apakah bisa diampuni? Tidak bisa, guys. Minta ampunnya mesti kepada orangnya. Orang yang menggeser tiang pancang batas tanah sudah ditetapkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam jam 1 gelap tidak ada yang melihat, dia geser. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Curang masalah kambing, di akhirat mikul kambing. Curang masalah lembu, di akhirat mikul lembu. Curang masalah tanah, di akhirat bawa tanah. Nanti di akhirat ada orang yang mikul rantang. Ini curang belum mengembalikan rantang tetangganya. Curang memikul rice cooker. Ini ada yang paling parah, curang membawa tali jemuran. Mudah-mudahan semua kita lepas dari itu semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi' asyahdi wa taraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Dosa kepada Allah ketika selesai majelis ilmu ini, majelis zikir ini, majelis tablik akbar ini, maka ketika itu malaikat mengatakan, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dosa insya Allah lepas, semua dosa insya Allah tanggal, semua dosa terampuni insya Allah. Amin. Tapi hutang tidak. Jangan pulang dari sini nanti besok ditagih sama tetangganya. Kapan bayar hutang? Sudah lunas tadi malam. Enggak ada Ustadz ngomong begitu. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah. Dari yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Adapun dengan tetangga, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan mertua, dengan tetangga, kawan, jiran, sahabat. Semuanya kita mesti minta izin, minta maaf. Kamu sudah minta maaf? Saya minta maafnya nanti Idul Fitri Pak Ustadz. Emang yakin malaikat maut datang setelah Sya'ban? Malaikat maut kalau datang tidak lihat akte kelahiran. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati mati. Pak Sekda jangan sebut, ada orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah takut mati karena pasangan hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati.
Takut mati berarti jangan hidup. Takut hidup berarti cerdas orang sanga-sanga ini, luar biasa. Kenapa orang sanga-sanga ini cerdas? Karena makanannya bergizi dan berkualitas. Ustadz kok tahu? Saya kan habis makan di sanga-sanga. Luar biasa, ikannya segar, baru mati 1 kali. Di tempat saya ikan mati 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali. Dari sampan ke pasar 2 kali. Dari pasar ke kulkas 3 kali. Dari kulkas ke kuali 4 kali. Dimasakkan 2 hari 5 kali. Tapi di sini segar bugar, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang tertidur. Kalau sedang pengajian ada yang tertidur, ada 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi di sini alhamdulillah semuanya tidak ada digoda setan, karena ini generasi anak cucu pejuang fisabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tanya dengan Pak Sekda, Sanga-Sanga ini ibu kota kabupaten Pak? Enggak Ustadz Somad, ini kecamatan. Kenapa Ustadz tanya kabupaten? Ramai melimpah ruah. Ini kalau di tempat lain level kabupaten ini seramai ini. Allahu Akbar. Ini lapangan apa ini? Lapangan bola. Saya tahu tiang gawangnya ada. Lapangan bola penuh. Tapi kalau ini disuting pakai kamera dari atas gelap nggak kelihatan. Bagaimana supaya drone ini naik ke atas kelihatan? Hidupkan senternya. Wah, hidupkan senter menyala, drone siap naik ke atas. Patuh drone-nya sama saya. Naik ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Jangan lama-lama, nanti baterai handphone lowbat habis. Lapangan sepak bola Sanga-Sanga penuh dengan bintang gemintang malam 12 bulan Muharram 1445. Malam ini Sanga-Sanga tidak berbintang. Kenapa? Semua bintang sedang turun ke bumi Sanga-Sanga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa langsung diupload di TikTok. Ini namanya ikhtiar. Apa namanya? Ikhtiar. Ini yang kedua. Ikhtiar, ada usaha. Bagaimana membangkitkan dakwah? Buat tablik akbar. Bagaimana membangkitkan semangat? Kumpulkan semua orang. Bapak Sekda mensupport. Pemerintah memberikan support. Perusahaan-perusahaan membangkitkan semangat. Panitianya anak muda. Para habaib dan ulama ramai berdatangan. Ini adalah ikhtiar. Semoga ikhtiar kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati aja, maka dibangkitkan dengan tausiah. Qori kita langsung dari Banjarmasin, suaranya menggelegar. Saya rasanya kekurangan surat Ad-Duha tadi. Allahu Akbar. Wadduha. Masya Allah. Saya di kampung wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Di sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rupanya beliau membaca pakai qiraat warsh. Sedangkan kami membaca qiraat hafs. Beliau membaca pakai qiraat warsh. Tapi bagi yang belum belajar,
Jangan besok coba-coba sholat maghrib pakai qiraat warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja walalakhiratu khairul laka minal ula. Selesai ditanya, kamu pernah belajar qiraat? Enggak. Tahu dari mana? Saya punya guru. Siapa nama gurunya? Kiai YouTube. Nah, beliau belajar qiraat karena beliau adalah seorang qari, seorang hafiz. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya penghafal Quran. Ini membangkitkan semangat. Ini membangkitkan supaya apa? Ibu bapak menunjuk. Lihat itu qari kita. Lihat itu ustadz kita. Malam ini adalah ikhtiar kita membangkitkan semangat kita yang selama ini down, yang selama ini lemah, dilemahkan oleh setan. Malam ini bangkit semangatnya insya Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad malam ini berapi-api? Padahal ini tausiah yang ketiga ini Beb. Tausiah yang pertama tadi subuh di Balikpapan. Lanjut tausiah siang di Pasir Utara, Penajam. Tausiah malam di Sanga-Sanga. Ini ibarat baterai udah lowbat udah nih. Saya pikir nanti malam saya mau tausiah yang slow-slow aja. Marilah kita bersilaturahim. Kita dekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Rupanya sampai kemari semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena jumpa dengan orang, jumpa dengan qari, jumpa dengan habib, jumpa dengan ulama, membangkitkan semangat. Maka sering-sering bersilaturahim. Ini orang sekarang nggak ada ikhtiar mau silaturahim. Di rumah sendirian, temannya cuma 3, laptop, handphone, komputer. Tiga-tiganya nggak ada yang punya ruh, makhluk tidak berruh. Sedangkan manusia ini ada ruhnya, tatapan matanya, suaranya. Maka kita kalau menyambung silaturahim ada getaran-getarannya. Betul Pak? Betul kata Ustadz, betul kata Ustadz. Saya kalau ngelihat istri tetangga saya bergetar Pak Ustadz. Itu getaran setan. Berjumpa dengan ulama, bangkit semangat. Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Apa yang Ustadz makan? Nasi. Kenapa Ustadz semangat? Ketemu dengan qari, ketemu dengan kiai, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan habaib, datang pengajian, jumpa dengan jamaah. Itu adalah ikhtiar membangkitkan semangat, sehat walafiat insya Allah. Amin. Semoga yang sakit-sakit diangkat penyakitnya insya Allah. Amin. Semoga yang selama ini kehilangan semangat, penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Mati aja guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu apa Pak Ustadz? Ikhtiar itu usaha. Rezeki datang dari siapa? Dari Allah. Kalau kita tidak usaha ada rezeki? Ada rezeki. Coba diam aja. Pasti rezeki akan datang sendiri. Kata siapa? Enggak tahu. Maka buah yang sudah matang dijolok dengan bambu galah. Maka Allah lebih suka kepada kita yang berikhtiar, yang berusaha. Apalagi Sanga-Sanga, buminya subur luar biasa. Dari mana Ustaz tahu bumi Sanga-Sanga ini subur? Lihat lapangan sepak bola menghijau. Bunga-bunga bisa naik sampai ke atas pentas. Allahu Akbar. Lautannya, ikannya banyak. Di dalam buminya ada batu bara, ada minyak. Kenapa tanah ini dikuasai Belanda? Karena ada minyak bumi yang sekarang alhamdulillah sudah pindah ke Pertamina. Mudah-mudahan lebih makmurlah negeri kita. Baldatun thayyibatun warabun. Kalau kita syukuri nikmat ini, Allah akan menambah melipat gandakannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmatmu. Bersyukur nikmat anak, bertambah anak. Bersyukur nikmat rumah, bertambah rumah. Bersyukur nikmat istri. Enggak ada saya ngomong begitu. Bapak jangan buat-buat Pak. Saya takut juga sama ibu-ibu ini.
Istri saya kan nonton juga di rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mesti ada ikhtiar dan usaha. Bagaimana usaha supaya anak kita rajin sholat? Maka kita bawa dia ke surau Langgar Musola, ngaji di MDA, taman SD, masukkan ke pondok pesantren, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah tamat 6 tahun, silakan dia jauh belajar kemanapun. Insya Allah dia akan kembali ke sanga-sanga mengajarkan agama Islam. Dia bisa jadi apapun. Dia jadi PNS, jadi polisi, jadi TNI Polri. Dia tetaplah seorang santri yang mengajarkan agama, mencerahkan umat, tidak memusuhi orang yang berbeda dengannya. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi tentu profesinya tidak bisa sama semua. Betul Pak? Betul Bu? Apa yang betul? Main bola. Gimana main bola kalau main bola 11 orang kiper semua? Jaga tiang gawang semua. Siapa yang jadi back kanan kiri? Siapa yang jadi striker menyerang ke sana? Ada yang jadi penyerang untuk gol. Tapi ada yang menjaga tiang gawang. Dan yang menjaga tiang gawang gak pernah marah sama penyerang. Gak pernah kiper yang ada di tiang gawang marah sama penyerang. Hei penyerang, kamu gak bertanggung jawab. Mari bantu saya jaga tiang gawang. Dan penyerang juga tidak pernah marah sama kiper. Hei kiper, kamu dari tadi gak mau lari ke tengah lapangan. Ngapain cuma nongkrong di sana? Masing-masing sudah ada tugas dan tanggung jawabnya. Di rumah, ibu bertanggung jawab mendidik anak-anak. Bapak mencari nafkah. Tapi Pak Ustadz, di rumah saya beda Pak Ustadz. Saya yang nyari nafkah Pak Ustadz. Bapak cuman main catur sama main gaple tiap hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bapak yang belum bekerja dibukakan Allah pintu hidayah, pintu rezekinya insya Allah. Ya Allah, suami-suami yang istrinya datang malam ini pastilah suami-suami yang soleh-soleh semua insya Allah. Kalau tidak soleh suaminya, tidak mungkin diizinkannya datang ke pengajian malam ini. Betul? Misalnya ibu minta izin sama suami. Mas, yang, AA, Beb, aku mau pergi pengajian. Kemana? Tanah Lapang Sanga-Sanga. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Silakan. Kamu nggak ikut? Aku mau main gaple sebentar. Ya Allah, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Suami-suami yang belum sholat supaya segera sholat ya Allah. Jangan sampai ibu-ibu yang solihah ini tidur sama babi hutan. Ketawa dibilang babi hutan. Istri-istri yang belum sholat, yang belum berijab, yang belum taat suami, yang belum takut sama Allah. Mudah-mudahan menjadi istri yang solihah ya Allah. Supaya bapak-bapak ini tidak tidur sama Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot, Mak Lampir. Kenapa hantu itu lebih banyak perempuan ya? Suster Ngesot, perempuan. Mak Lampir, perempuan. Nyi Blorong, perempuan. Sundel Bolong, perempuan. Ada hantu yang laki-laki? Ada, genderuwo. Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan diingat nanti pengajian pulang ditanya, siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Apa isinya? Hantu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nanti saya dikecam, disomasi sama komunitas pembela hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada usaha dan ikhtiar. Setelah usaha dan ikhtiar, jangan sombong karena usahamu. Maka yang keempat adalah doa. Ini sekarang banyak orang nggak berdoa lagi. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada baca doa lagi. Saya berapa kali minta doakan sama Kiai Mahmud Sarkani Al-Banjari, Kiai Ahlul Quran, Kiai Ahlullah, Kiai hafal Quran, Kiai di majelis satu hari banyak khatam Quran. Doakan saya, doakan anak saya, doakan keluarga saya. Kiai pun juga mengatakan begitu. Ustadz Somad, doakan kami semuanya. Kita ini kalau tidak yakin dengan doa kita minta doakan orang lain. Pertama, berdoa untuk diri kita. Kedua, mendoakan orang lain. Ketiga, minta didoakan.
Boleh saya minta doa sama ibu? Boleh saya minta doa sama bapak? Doakan Ustadz Somad mati husnul khotimah. Semangat sekali mereka. Ada gunanya sholat kita kalau kita mati su'ul khatimah? Enggak ada. Makanya kita semua minta Allahumma khtim lana bi husnil. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami saat ajal menjemput kami, saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha. Orang yang setiap subuh berzikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dia dengar, itu yang dia pikirkan, itu yang dia renungkan, itu yang masuk ke otaknya, itu yang ada di tangkai jantungnya. Itulah yang akan keluar dari lisannya saat dia mati. La ilaha illallah. Jangan heran kalau ada orang mati yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah. Apa kalimatnya waktu dia mati? Copot. Apa yang dia mati? Bangsat, suka caci maki, sumpah serapah. Betul Pak Ustadz, itu tetangga saya waktu mati, apa yang keluar dari mulutnya? Kebun binatang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua saat mati kalimat yang keluar la ilaha. Doa, ini yang ketiga, doa. Jangan sampai tidak berdoa. Anak saya sudah saya sekolahkan ke pesantren Ustadz, tapi kenyataannya dia nggak sholat. Ada yang kurang. Doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tapi saya udah doa sering. Doamu belum tajam. Doa di tengah malam khusyuk didahului dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya perlu disebutkan Pak Ustadz. Kalau sendirian di rumah sebutkan. Tapi kalau di masjid banyak orang jangan. Usolli sunnatal hajat, dekatkan jodoh ya Allah. Takutnya dengar sebelah, emang belum kawin? Jomblo ya? Maka salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Batak, maka jangan dilafazkan di mulut, sholatnya batal. Ucapkan dalam hati, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan anakku dari LGBT, selamatkan anakku dari game online, selamatkan anakku dari judi online, selamatkan anakku dari lem kambing, selamatkan keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Setelah itu salam, minta lagi sama Allah. Sebelum minta sama Allah, semua hajat tertunaikan kalau didahulukan dengan membaca untuk hajat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiyal kafiyah. Surat Al-Fatihah itu mencukupkan. Maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa atau setelah berdoa atau di tengah doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu semua insya Allah mengkabulkan segala doa-doa kita kepada Allah insya Allah. Amin. Ya Rasulullah, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu aram, makanannya aram. Masrabuhu aram, minumannya aram. Oh kalau gitu nggak usah dibelikan makanan, nggak usah dibelikan minuman, belikan kepakaian, belikan ban mobil, belikan sepatu dan sendal. Malbasuhu aram, pakaiannya aram. Kalau gitu nggak usah dimakan, kasihkan ke anak, ke istri. Wa ghudhiya bil aram, anak dikasih makan haram, istri dikasih makan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Istri yang solihah-solihah, anak yang baik-baik, yang hijau tak berdosa.
rusak gara-gara bapaknya ngasih makan haram. Bapak pulang bawa uang 1 koper, dia kasih ke istrinya. Apa kata istrinya? Apakah ini uang halal wahai besti? Jangan kasih kami makan haram. Lebih baik kami makan 1 hari halal daripada kau bawa uang 1 koper. Begitulah yang selalu diceritakan dalam sinetron. Tapi disanga-sanga istri-istri solihah tidak mau menerima yang haram. Betul ibu? Dari bunyinya nggak yakin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Karena makan haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Beralihlah ke bank syariah, beralihlah dari riba. Jangan sampai tipu-tipu, dusta, bohong-bohong. Tapi ada lagi yang menyebabkan doa tidak kabul. Apa dia? La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik, ajak orang sholat, ajak orang tutup aurat, ajak menutup rambut, ajak jangan sampai campur aduk laki-laki dan perempuan. Yang paling menjaga antara sop laki-laki dan perempuan, paling jauh jaraknya selama Ustadz Somad tausiah, disanga-sanga. Dari mana Ustadz tahu? Tuh jalan aspal di tengah sepak bola. Di tempat lain paling cuman pakai tirai masjid jarak laki-laki dan perempuan. Di depan sop laki-laki, di belakang sop perempuan. Sop perempuan di depan anak gadis, sop belakang anak lajang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nyatu sopnya, tapi disanga-sanga perempuan semua, gak ada laki-laki. Ada beberapa. Mereka ini ngawal. Yang di sini laki-laki semua. Kenapa mesti dipisah? Karena ini majlis ta'lim, majlis yang dihadiri malaikat, majlis salawat, majlis burdah, majlis simtud durar, majlis habsyi, majlis dibai, majlis barzanji. Nabi tidak miridai, malaikat rahmat tidak turun kalau campur aduk laki-laki dan perempuan. Jelas? Nanti anaknya nanya pulang ke rumah, kenapa tadi dipisah mah laki-laki dengan perempuan? Papa kamu gatal. Bukan itu jawabannya. Jawabannya supaya majelis kita ini barokah semuanya insya Allah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي. صلوا عليه. Kami baru pertama kali ketemu dengan grup hadroh. Apa nama grupnya Bu? Pak? Hah?
ahbabul Mustafa, pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang ada di Sanga-Sanga, yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Republik Indonesia, akikah anak, acara walimah, menyambut tahun baru hijrah, acara nikah sekali lagi. Undanglah grup Hadrah Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut. Allahu Akbar. Ngajinya Masya Allah, jilbabnya tabarakallah, sudah ke Makkah dan Madinah, tapi waktu anaknya nikah, lagunya kucing garong keong racun, jatuh bangun aku mengejarmu, kucu-kucuku tahu, pulang-pulang berbadan dua, cinta satu malam. Ustadz kok hafal juga ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak bangsa ini dari maksiat-maksiat. Sudah baca solawat, punya grup wirid yasin, tablik akbar ikut. Tapi pas acara anaknya nikah, besok hari apa besok? Hari Ahad, acara nikah. Bapak di bawah salah suap rendang masuk ke hidung. Gara-gara ngeliat penyanyi dangdut pakai rok pendek. Mana bekas pengajianmu tidak sampai ke halaman rumah? Mana pengaruh tablik akbar tadi malam? Kalau dulu ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga, masih ada yang nyangkut. Kalau 10 yang disampaikan Ustadz Somad, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk 10, keluar 9, nyangkut 1. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, masuk dari kanan, keluar juga kanan. Mantul, nggak pernah masuk sama sekali. Itu tidak ada di Sanga-Sanga. Itu adanya di Pulau Nun yang jauh di sana. Di sini orangnya baik-baik semua insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa, doa. Kita tidak pernah berpisah. Abdul Somad akan pulang hari Senin. Setelah nanti malam ke Sebulu. Lanjutkan kemudian pagi hari Senin ke Bontang. Setelah itu ke Samarinda, pulang. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Kalau orang Sanga-Sanga dapat kabar Ustadz Somad meninggal, mau mendoakan Ustadz Somad? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Inilah yang diinginkan dari hidup. Apa yang diinginkan dari hidup ini? Jalan sana, jalan sini. Hilang seperti debu dihembus angin, seperti asap yang melayang, yang tinggal hanya kenangan indah. Anak-anak yang dibawa malam ini, mereka akan bercerita ke istrinya 20-30 tahun akan datang. Kamu orang mana? Orang Sanga-Sanga. Apa kenanganmu waktu masih kecil? Aku dibawa ayah ke lapangan sepak bola. Ngelihat apa? Ngelihat penyanyi dangdut rok pendek. Tidak begitu. Kamu orang mana? Saya orang Sanga-Sanga. Gimana masa kecilmu? Waktu kecil kami dihadirkan oleh Pak Sekda. Semuanya datang. Bapak TNI Polri, para habaib dan ulama. Waktu itu yang membaca Quran Kiai Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari. Siapa menceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah. Kalau saya sebut almarhum mestinya nangis. Ini malah kikik. Kita ulang sekali lagi ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Ayat Quran yang dibacakan Kiai, ayat Quran yang dibacakan Ustadz Somad menurunkan rahmat, karena itu juga bagian dari doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semua yang kita lakukan ini adalah doa. 8 doa di waktu paling singkat, itulah doa yang paling panjang. Kapan? Antara 2 sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara 2 sujud, waktu paling pendek. Tapi yang dimintakan 8. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Banyak orang yang tidak pernah ingat apa doa yang 8 ini. Seperti dapat pisang goreng panas. Kenapa kita tidak pernah merenung doa itu? Rabbil firli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, muliakan aku, warzukni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, maafkan segala kesalahanku, beri aku kebaikan, wa'fu anni, maafkan segala silap salahku. Mestinya antara 2 sujud itu kita melelehkan air mata. Rabbil firli, warhamni, maaf ini. Tapi bisa begitu kalau sholat sendirian tahajud malam. Jangan waktu sholat berjamaah, imamnya udah selesai, dia masih Rabbil firli. Malam bangun tahajud, renungkan di dalam sholat kita itu ada doa-doa. Ibu dari Sanga-Sanga mendoakan Ustadz Somad. Bapak dari Sanga-Sanga mendoakan Ustadz Somad. Bukan di luar sholat, di dalam sholat kalian mendoakan Ustadz Somad. Betul? Apanya yang betul? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Saat itulah ibu mendoakan saya. Saat itulah bapak mendoakan saya. Saat itulah ibu mendoakan Pak Sekda. Saat itulah bapak mendoakan Habib dan Kiai. Kenapa? Wassalamu alayna, berikan kami keselamatan, wa ala ibadillahi salihin, berikanlah semua orang-orang yang soleh. Itulah kenapa kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, karena semua orang yang soleh didoakan dalam solat. Itulah kenapa selesai wudhu kita minta jadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Semoga ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh. Di mana menantu yang soleh itu? Hanya jarak nyebrang jalan ke sana. Inilah dia orang yang soleh-soleh. Kalian sudah kuiklankan, nggak laku juga aku nggak salah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah mahar, perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, yang paling murah maharnya, itulah yang paling bagus. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, enggak juga laku, enggak ada uang Pak Ustadz. Suatu ketika Nabi senang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Sanga-Sanganya, I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, tidak ada komentar. Nabi terus menyampaikan tausiah. Akhirnya tegak seorang laki-laki. Kata dia, ya Rasulullah, kalau kau enggak mau, untuk aku aja. Kata Nabi, iltamis, cari mahar di rumah. Walau khataman min hadidin, walaupun ada cincin terbuat dari besi, cari. Dia pulang ke rumah, dia buka lemari rak, tidak ada cincin dari besi. Enggak ada ya Rasulullah. Cari lagi. Dia cari, ada kain ya Rasulullah. Berapa kainmu? Kainnya 1 ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Nanti kalau kainnya dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, terdiam, dan dia pulang. Saat dia akan pulang dipanggil oleh Rasulullah. Come here. Sini sebentar. Hal ma'aka minal Quran? Kamu ada hafal Quran? Dia juga tidak hafal Quran, tapi beberapa surat dia hafal. Dia bilang surat kada wa surat kada wa surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di situ. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia
dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling berkah. Mudah-mudahan ibu siap menerima menantu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya bu ya. Sudah ku iklankan, sudah ku tawarkan, gak laku juga. Aku sudah angkat tangan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ibu punya menantu kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, semuanya kredit. Untuk apa ibu punya menantu ganteng, putih, bersih, mewah, tapi homo. Ketahuan setelah sebulan pernikahan, rupanya di dalam chatnya kepada sesama lelaki melambai rupanya. Nauzubillah. Untuk apa punya suami ganteng, kaya, punya uang banyak, tapi ternyata tidak sholat walaupun hidup. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu kalau nggak hafal syair. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim sudah, ikhtiar sudah, doa sudah. Pesan Pak Bupati yang dibacakan Pak Sekda, menjaga alam sanga-sanga yang cantik dan indah. Siap jaga sanga-sanga? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu di sanga-sanga, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Di sanga-sanga tidak ada pohon kayu yang ditebang. Kenapa? Itu ada pohon kayu yang besar. Tidak ada yang ditebang. Siapa yang menebang sebatang pohon kayu tidak ada tujuannya merusak alam semesta, disungkurkan kepalanya. Orang menyangka buat dosa itu ketika pacaran, buat dosa ketika berzina, buat dosa ketika minum khamar, buat dosa ketika pakai sabu-sabu. Ternyata memotong pohon kayu merusak alam juga adalah dosa. Kenapa? Kalau kayu ditebang, hutan tidak ada, banjir bandang, alam dirusak, bumi tidak lagi tenang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah nyata kerusakan di atas daratan, di dalam lautan. Bima kasabat aidin nas, akibat tangan-tangan jahat manusia. Mudah-mudahan manusia ini sadar sehingga tidak lagi merusak alam semesta, insyaallah. Amin. Dulu di kampung saya di Sumatera, beberapa tahun asap. Waktu itu di Kalimantan ada asap. Saya sangka cuma di Sumatera aja. Saya bolak-balik diajak, Ustadz Somad kami undang jadi imam dan khotib sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekalipun saya nggak pernah mau datang, sekalipun saya nggak pernah jadi imam, sekalipun saya nggak pernah jadi khotib sholat istisqa. Banyak yang nanya, kenapa Ustadz nggak mau? Saya nggak mau karena yang motong hutan, bakar hutan ikut sholat sama saya. Saya berdoa, turunkan hujan ya Allah. Kata malaikat, ngapain turun, orang yang bakar ada di situ. Kalau hujannya turun, dikatakan doa jamaah yang makbul. Kalau hujannya nggak turun, dibilang doa Ustadz Somad nggak diterima Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Hah? Betul kata saudara saya dari sanga-sanga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah di ruang ICU, di tanganmu ada bibit tanaman. Falyurisha, tanamkan. Ini ajaran Islam sunnah. Sudah mau mati, untuk apa lagi nanam tanaman? Kita tidak menanam kelapa untuk kita. Kita tanam hari ini, kelapanya berbuah, buahnya dimakan anak cucu kita, mengalir untuk kita semua. Itulah namanya amal jariyah. Berapa orang yang bernaung di bawah pohon itu? Maka semua yang bernaung itu pahalanya mengalir kepada orang yang pernah menanam pohon kayu. Maka saya menanam pohon kayu di dekat rumah, di dekat kelas, di pondok. Saya tanam lengkeng, saya tanam mangga, saya tanam jambu. Dimakan oleh santri, dimakan oleh tamu, mengalir pahalanya.
Itulah yang menjadi amal jariah sampai kita mati menghadap Allah. Semua yang kita tinggalkan ini putus, tidak ada yang mengalir. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Apa yang dibawa? Kalau nggak percaya kita tanya. Ibu boleh saya nanya? Jangan marah, jawab jujur. Kalau bapak meninggal mau ikut? Jelas Pak, jelas nasib kalian. Sama kita satu nasib. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, perempuan yang suaminya meninggal. Wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Mereka menunggu iddah 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari mereka akan dipinang oleh Brownies, brondong manis. Kau hanya tinggal kenangan. Mana janji dulu yang berkata, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Hanya tinggal kenangan semata, Beb. Mana yang dulu menangis di tepi liang lahat? Abah. Ustadz nanya, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Ustadz Somad ini kalau cerita selalu mendiskreditkan perempuan. Seolah-olah perempuan ini mata duitan. Seolah perempuan ini tidak setia. Oke, kalau gitu kita balik ceritanya. Sekarang perempuan yang meninggal. Kalian dapat harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu mendapat setengah harta istrimu, gelangmu, rantaimu, surat tanahmu, STNK BPKB-mu. Mereka dapat setengah, Beb. Nampaknya 1-0. Kalau ada anak, walakumur rubu'u. Kalian dapat 1/4. Dibantu lagi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Hartanya dibagi 2 sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Akhirnya mereka menangis karena kehilangan kamu, Bu. Menangis sebelah kanan, sebelah kiri melihat mana yang mau dipinang bulan depan. Ini Ustadz Somad jangan diundang lagi ke sanga-sanga. Ini Ustadz provokator. Ini merusak kemesraan kita, Besti. Tujuan saya bukan itu. Saya tidak mau bapak ibu besok pagi kelahi. Bapak minta kopi. Mana kopi saya, Ma? Buat aja sendiri. Matamu tajam melihat cincin kurupanya. Udah dibukakan Ustadz Somad tadi malam. Bukan itu maksud saya. Kita tetap berkasih sayang. Tujuan kita supaya kita ingat mati. Dan kalau mati semuanya tinggal. Yang mengalir hanyalah sodako. Solawat katanya. Solawat mengalir. Solat mengalir. Tapi kita cerita tentang sodako. Menanam pohon kayu. Di pinggir jalan. Berbuah berputih. Berbunga harum semerbak. Orang senang. Bernaung saat hujan turun. Menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Amin. Yang terakhir sekali adalah bahwa kita ini semua bersaudara. Jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Ini kabarnya ada orang Jawa, betul? Pripun kabare ape? Kabarnya ada orang Bugis, betul? Agak kareba, madeceng. Kabarnya ada, udah yang tahu cuman itu aja. Mau suku apa kita? Kita diikat oleh 2 ikatan. Tapi dia nggak seagama dengan kita. Dia bukan Islam, dia tidak sholat, dia tidak ke masjid. Dia tetap saudara kita. Satu bangsa, satu tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila UUD 45. Merdeka. Tapi dia Muhammadiyah, tapi dia NU, tapi dia Perti, tapi dia Persis. Ormasnya berbeda, kita diikat dengan satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir.
Ini rasanya saya tausiah udah lama sekali nih. Saya dari tadi nggak ngelihat jam, tapi rasa-rasanya kaki saya udah kesemutan. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam 15 menit. Sudah melanggar kode etik di mana-mana 60 menit. Di sanga-sanga 1 jam 15 menit. Dan jamaahnya diam tidak ngasih tahu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhai Allah. Rezeki kita berlimpah di sanga-sanga sehingga bisa bangun masjid sebelum mati, mendirikan pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, du'afa, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Bantu anak yatim 50 rumah ke depan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang tidak sekolah, jangan sampai ada diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah. Jangan sampai ada anak yatim yang sobek pakaiannya. Jangan sampai ada, ini mesti kita selamatkan. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Astagfirullahaladzim. Padahal saya mancing aja tadi Bu, mereka serius pula. Maksudnya janda-janda tua yang tidak bisa bekerja sematang kara, suaminya meninggal, anaknya nggak ada, kita belikan makanan. Ada panti asuhan di sanga-sanga? Kalau belum ada buat panti asuhan, kalau sudah ada besok pagi bawa nasi bungkus, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak panti? Ada 100 orang. Saya mau ngajak mereka makan siang. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan kita cuma sanggup beli 3 bungkus. Ibu 3 bungkus, adik 3 bungkus, kakak 3 bungkus, bapak 3 bungkus, abang 3 bungkus. Maka insya Allah bersama-sama kerja bersama-sama, maka ringanlah beban umat ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan sanga-sanga dari malapetaka, bencana dan musibah. Pemimpin kita adil dan amanah. Tahun-tahun politik tidak membuat kita berpecah belah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Kita istiqomah hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un